Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5A. Siap. Kelas 5A. Siap. Siswa kelas 5A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat belajarnya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5A semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Zidni, disiapkan, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu P5 dan P2R. Ayo bersama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, profil pelajar rahmatan lil alamin. Ada 10 wajib kita pahami, berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan dan kebangsaan. Mengambil jalan tengah harus berimbang, lurus dan tegas, kesetaraan, lakukan musyawarah dan toleransi, pastikan dinamis dan inovatif. Itulah profil pelajar RA. Baik, coba hari ini ada yang tidak masuk apa tidak? Masuk semua. Masuk semua. Baik. Silahkan dikeluarkan alat tulisnya ya. Semuanya perhatikan ke sini. Bu guru membawa apa ini? Jam. Ya, jam dinding. Coba kalian lihat pukul berapa ini? Ada apa di dalam jam dinding ini? Ada dua jarum. Ya apa tidak? Ya. Pukul berapa coba? Jam 9:00. Dilihat sini. Ada apa antara jarum pendek dengan jarum panjang di situ?
ada jaraknya ya. Coba Bu Guru putar lagi. Nah, dilihat lagi jaraknya sama enggak dengan tadi? Tidak. Apakah setiap jarum jam jaraknya apa? Jarumnya selalu sama? Tidak. Nah, punya ukuran apa tidak di sini? Iya. Nah, di sini pada jarum jam panjang dan juga jarum pendek, di sini ada jaraknya ya. Ukurannya juga beda. Jarak itu apa sih? Ya jarak ya. Nah, di sini kalian lihat, misalkan Bu Guru putar lagi seperti ini, sama apa tidak? Tidak. Jaraknya semakin kecil apa semakin besar? Semakin kecil. Lah, hari ini yang dikatakan jarak itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu jarak sama dengan sudut. Pada materi pembelajaran hari ini yang kita pelajari yaitu mengenai jarak ya. Jarak tadi itulah yang disebut dengan sudut seperti itu. Nah, kenapa sih kok kita belajar dengan sudut? Apa tujuannya? Ya, tujuan yang pertama kita belajar sudut itu yang pertama ngerti apa yang dimaksud dengan sudut. Kenapa kok dikatakan sudut? Kemudian sudut itu tadi jaraknya kan beda. Beda apa tidak tadi pada jarum jam? Beda. Kalau beda berarti nanti ukurannya pasti juga beda. Apakah kira-kira bisa diukur jaraknya? Nah, tujuannya kita belajar hari ini belajar ngukur. Jarak tadi, sudut tadi bisa kita ukur anak-anak ya. Nanti bisa kita ukur dan ada nama-namanya ya. Kita belajar, tujuannya tadi belajar mengenai pengertian dari sudut. Apa sih sudut? Kemudian sudut nanti bisa dibagi berbagai macam-macam, ada macam-macamnya. Dan kita juga nanti akan belajar mengenai cara mengukur sudut seperti itu ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, kita tidak belajar di buku kalian saja. Hari ini Bu Guru akan memutarkan sebuah video pembelajaran yang lebih lengkap lagi ya, seperti di buku kalian, tetapi ada tata caranya yang lebih lengkap ya. Mari kita perhatikan. Siap untuk melihat apa tidak? Nah, berarti siap harus fokus, harus konsentrasi. Nanti ada materi yang kiranya kok penting, siapkan di alat tulisnya, boleh dicatat. Ayo alat tulisnya. Nanti untuk materi yang penting siap-siap untuk dicatat nggih? Ya. Siap Bu Guru putarkan ya? Ya? Kok kayak loyo. Ayo coba. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap ya? Siap. Bu Guru putarkan. Materi yang penting boleh dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Channel. Ini kita akan belajar matematika dan hitung materi sudut. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Langsung saja kita akan belajar pengertian sudut ya. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Sudut mempunyai satu buah titik dan dua buah kaki sudut. Nah, katakan contohnya seperti ini ya, ada dua buah garis yang bertemu di satu titik ya. Kemudian daerah ini adalah besar ya. Kemudian yang bertemu di satu titik tadi ini adalah titik sudut. Nah, kemudian untuk garis yang atas ini adalah kaki sudut dan garis yang bawah ini juga kaki sudut. Nah, bagaimana kita bisa baca sudut ini ya? Kita bisa beri tanda di sini. Titik sini A, sini B, sini C ya. Maka kita bisa sebutkan atau nama sudut ini adalah sudut ABC, atau juga bisa kita sebutkan sudut CBA. Nah, ini adalah untuk titik sudut itu selalu di tengah ya. Kemudian kita juga bisa menyebutnya ini adalah sudut B. Nah, bisa ya. Kemudian untuk lambang sudut ya seperti kurang dari ya, cuma ini yang adalah lurus. Nah, jadi ini untuk sudut ABC ini bisa kita tuliskan
CBA ya. Kemudian yang terakhir ini nanti juga bisa kita tulis sudut B gitu ya. Coba ini ya, selanjutnya kita akan belajar jenis sudut. Nah, yang pertama ada sudut lancip ya. Sudut lancip yang misalnya 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tentunya lancip ya, lancip atau Ayo lancip, fokus ya. lihat Kemudian videonya. yaitu ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku yaitu ya besarnya 90 derajat. Contohnya seperti ini. Sudut ABC ini ya. Nah, kita lihat dengan agak kotak kecil seperti ini, atau biasanya juga L ya, L besar ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Bagian atau daerah sudutnya ini sangat luas ya, maka dinamakan sudut tumpul, tidak muncul seperti sudut lancip ya. Nah, ini adalah daerah atau besar sudutnya di sini. Ya, bisa ya. Kemudian untuk yang keempat yaitu ada sudut lurus. Nah, sudut lurus ini adalah sudut yang besarnya 180 derajat ya. Contohnya seperti ini, daerahnya atau besar sudutnya di sini ya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada sudut refleks. Nah, sudut refleks ini adalah fokus, sudut yang dilihat. besarnya lebih dari 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini beda dengan sudut tumpul ya, karena yang sudut refleks ini daerahnya adalah yang bagian luar sini ya, bukan bagian dalam sini. Nah, lebih dari 180 derajat ya, bisa ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengukur besar sudut. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya busur derajat. Nah, beda aslinya dengan busur derajat. Nah, ada cara untuk mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Nah, pertama kita lihat sini ya, ada garis vertikal dan ada garis horizontal di sini. Nah, yang vertikal ini menunjukkan 90 derajat ya, yang horizontal ini menunjukkan 180 dan 0. Kok angkanya 2 ya? Nah, perhatikan ya. Untuk yang angka di luar ini ya, ini adalah skala bagian luar. Nah, yang di bawah ini adalah skala bagian dalam. Nah, kegunaannya yaitu untuk mengukur sudut di bagian kanan ya. Kalau kita ingin mengukur sudut di bagian kanan, kita menggunakan besar sudut atau skala yang bagian luar. Dan jika kita ingin mengukur besar sudut yang sebelah kiri ya, itu kita bisa menggunakan skala bagian dalam. Nah, ada juga yang busur yang berbalikan dari ini, kita akan sesuaikan saja. Nah, berarti ya, coba tadi untuk dijelaskan di sini ada yang namanya batas busur ya. Ini nanti gunanya untuk pengukuran. Nah, yang terakhir ya, ini adalah titik pusat busur ya. Kegunaannya untuk kita letakkan nanti di titik pusat sudut. Nah, misalkan contoh soal yang beberapa ini, tentukan besar sudut ABC. Nah, misalkan sudutnya seperti ini, sudut ABC, kita ingin mengukur daerah sini atau besar sudutnya ini. Kemudian kita gunakan busur derajat. Nah, cara seperti ini ya. Kita letakkan yang busur kita atau titik pusat busur yang ada titik sudut. Nah, ini titik sudutnya. Kemudian untuk yang atas dari busur ya, dari garis bawah ini, kita hidupkan atau letakkan di atas kaki sudut salah satunya ya. Nah, kita gunakan yang bawah ini ya untuk kita hidupkan di atas busurnya. Kemudian untuk kaki sudut yang satunya itu menunjukkan nilai atau besar sudutnya. Nah, kita mengukur sebelah kanan ya, maka kita gunakan skala bagian luar ya, yaitu nilainya 30 derajat. Nah, berarti besar sudut ini adalah 30 derajat. Bisa ya? Oke, kita tabel lagi. Tentukan besar sudut MON. Nah, kan misalnya sudutnya seperti ini, MON. Nah, kita ingin mengukur besar sudutnya ini ya, yaitu kita gunakan busur derajat. Ingat ya, titik pusat pada busur kita letakkan di titik sudut. Kemudian untuk atas busurnya ya, yang bawah ini kita hidupkan ke salah satu kaki sudut, dan dari sudut yang satunya yang menunjukkan nilai atau besarnya sudut ini ya 120. Nah, ingat ya, kita tetap menggunakan skala bagian luar ya, karena kita mengukur bagian daerah atau yang sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri kita gunakan bagian dalam. Nah, jadi besar sudut ini adalah 120 derajat. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita belajar lagi. Tentukan besar sudut AOB. Nah, sekarang sudut AOB seperti ini ya, AOB. Nah, ini ada ini sudut apa? Iya, ini sudut refleks ya, kita ukur yang bagian luar sini. Nah, ada cara untuk mengukur sudut refleks ya. Yang pertama,
kita tentukan besar sudut dalam. Nah, yang kita ukur yang ini ya, karena apa ya? Untuk memudahkan kita menentukan ini dan sudutnya sebelah sini kita bisa kurangkan dengan 360 ya. 360 kita meningkatkan penuh ya. Nah, langsung saja kalau mudah dipahami kita gunakan busur derajat ya. Kita ukur bagian dalam. Ingat ya, titik pusat busur kita letakkan di titik sudut, kemudian atas busurnya ini yang kita letakkan atau bibitkan taruh di atas kaki sudut yang satu. Kemudian kaki sudut yang satunya ini menunjukkan nilainya atau besar sudutnya. Nah, di sini ada 110. Jadi besar sudut dalam ini ya ini adalah 110. Nah, tapi kan kita ingin mengukur yang bagian luar. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita kurangkan dengan 360 ya. Jadi 360 dikurangi 110. Nah, hasilnya 250. Maka besar sudut ini adalah 250 derajat ya. Kalau kita menghitung manual ya, dari mulai sini ya sudut lurus ya 180, kemudian dijumlah lagi kan sini, tapi itu lama ya maksudnya lebih cepat ya ini. Nah, bisa ya. Sampai di sini video kali ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Paham? Senang nggak lihat videonya? Senang. Coba sih, apa tadi yang dimaksud dengan sudut? Nah, macam-macamnya tadi ada berapa? Macamnya sudut tadi lah ada berapa? Ada 5. Apa saja? Terus? Dan? Ya, pinter. Kemudian cara ngukurnya tadi menggunakan apa? Pakai garisan busur atau busur derajat. Sudah bawa semua ya? Ya sudah. Baik. Sekarang Bu Guru akan membagikan lembar LKPD sebagai lembar apa? Pengerjaan latihan soal untuk sesuai dengan apa materi yang barusan kita lihat dalam video. Silahkan nanti anak-anak dikerjakan ya. Akan Bu Guru bagikan. Guru bagikan dulu. Di sini ada identitas diri. Ya, nanti silakan diisi. Sesuai nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya juga diisi. Apa? Kurang 1. Apa? Tanggalnya 26 ya. Ditulis tanggal 26 Januari. Perhatikan anak-anak sebelum mengerjakan. Ya, sekarang tanggalnya itu ditulis. Perhatikan dulu sebelum menulis. Perhatikan petunjuk kerjanya, cara mengerjakannya. Petunjuk kerja yang pertama, kerjakan LKPD secara berkelompok. Ini kan sudah dibentuk kelompok seperti biasanya, nggih. Nah, silakan dikerjakan bersama teman satu kelompok. Yang kedua, diskusikan. Berarti didiskusikan ya. Setiap pertanyaan dengan anggota kelompok. Jadi nanti didiskusikan sebelum menjawab. Yang ketiga, gunakan busur derajat dengan teliti. Jadi mengerjakan busur derajat gambare harus teliti, harus sesuai seperti tadi. Cara mengerjakannya harus pas di titik pusatnya, kemudian diluruskan dengan 0. Kemudian
tulislah jawaban dengan rapi dan jelas. Lek nulis sing jelas, sing rapi. Jadi biar bisa dibaca. Kalau gambar nanti juga yang bagus ya. Kemudian setiap anggota kelompok harus berperan aktif. Gak boleh misalkan saya nggak mau ikut, wes apa kata teman saya, nggak boleh. Semuanya harus berperan aktif dalam mengerjakan. Jadi saling berdiskusi. Dan yang terakhir, presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Jadi nanti ada perwakilan dari kalian, dari kelompok untuk siap mempresentasikan ke depan ya. Siap ya? Siap. Baik, sekarang boleh mulai dikerjakan. Kalau sudah namanya diisi, boleh dikerjakan. Ayo diskusi sama temannya sambil diingat materinya tadi. 26. Diskusi bersama teman satu kelompok. Sebelum menjawab, didiskusikan dulu jawabannya. Didiskusikan dulu. Gak usah kesusu-susu, diingat ya. Gak usah cepet-cepetan. Sebelum menjawab, didiskusikan dulu sesuai dengan petunjuknya tadi. Ayo. Jangan keburu-buru. Ayo bersama satu kelompok ada 4, ada yang 5. Itu disebutkan 3, ya kurang 1, ayo tambahi. Nah, didiskusikan dulu baru dijawab bersama. Didiskusikan dulu. Karena ini tugas kelompok maka harus sama. Nanti baru dijawab bareng. Gak usah cepat-cepat. Ayo didiskusikan apa saja. Kenapa ini? 30 derajat, sudutnya apa? Kenapa kok lancip? Karena kurang dari 90 derajat. Oh, sudutnya kurang dari 90 ya, derajat. pinter, bagus. Coba lihat sampai nomor berapa Mas Ian? 2, sudut 90 Derajat. Kenapa kok jawabanmu di sini siku-siku? Karena sudut siku-siku. Kenapa? 90 derajat jawabannya siku-siku. Kenapa kok dijawab siku-siku tadi? Jasmine, kenapa kok jawabnya siku-siku? Gak boleh asal-asalan jawabnya. Kenapa? Karena
Sudutnya Pas 90 derajat. berapa? Pas 90 derajat. Pas 90 derajat, pinter. Coba. Ini sudut 150 derajat. Kenapa punyamu kok disebut tumpul? Karena apa? Yang keras kok, jangan gembreneng lah yang jawab. Kenapa? Karena lebih besar dari siku-siku. lebih besar dari siku. Ya, bagus. Sampai nomor berapa Mas Yan? Kenapa ini Go? Kok disebut lancip Go? Kurang dari 90 derajat. 30 derajat adalah lancip. Karena kenapa? Kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Oh, pinter. Ayo lanjutkan. Ya, itu digambar. Silahkan gambar. Ya, untuk gambarnya di sampingnya ya anak-anak ya. Untuk tugasnya suruh gambar macam-macam sudut, ditulis di sampingnya. Digambar di sampingnya. Sampai nomor berapa? Jam 6 itu membentuk sudut lurus ya. Ini. Kenapa ini 30 derajat? Punyamu kok jawabannya lancip? Karena kurang dari 90 derajat. Iya, bagus. Karena kurang dari 90 derajat. Lanjut. Gambarnya harus teliti, pas di titik tengahnya loh ya. Lek sampean ke nggak pas di situ, nanti ukurannya pasti beda. Harus dipasno di titik tengah seperti tadi, seperti di video. Bisa gambarnya? Hah? Ya, dilihat dulu gantian. Kenapa kok nggak bawa Lian? Si guru kok punya dua. Nih. Harus pas untuk gambarnya, harus pas di titik tengahnya. Bisa? Bisa apa tidak? Bisa. Berapa besarnya? Berapa? 40 derajat. Sudut apa itu berarti? Lancip ya, pinter. Pas di tengah-tengah loh ya, pas di titik tengah loh kalau untuk ngukurnya dan juga untuk gambarnya. Titik tengah busurnya. Bisa? Pertama buat garis lurus dulu, terus diukur gini loh. Nah, garisnya menclek, digosok dulu. Buat garis lurus dulu seperti tadi. Gak usah ditaruh di titik tengah, buat garis lurus bebas hadap kemana. Nah, terus titik, kasih titik di antara dua garis ini, kasih titik dulu. Taruh di titik tengahnya, diluruskan pas lurus. Nah, wis disuruh gambar sudut lancip, berarti pilih yang mana? Sudut berapa derajat? Pilih yang mana sampean? Berapa derajat lancip? 30. Berapa? 30. Kasih titik di situ. Pas no, harus pas. Wis, setelah itu baru tarik garis. Berapa derajat tadi? Sudah diukur? Hah? Bisa? Oh, pinter. Via berapa derajat? Oh ya, 30 derajat. Ayo. Baik, silakan digambar. Ini buat Gambar lancip buat garis lurus dulu. Garis lurus bebas hadap kemana? Gak usah panjang-panjang.
Sudah, cukup. Kasih titik di antara garis itu, paskan di titik tengahnya. Ya. Pas di titik tengah garis busur tadi sesuai dengan video tadi. Gimana tadi? Minta berapa derajat kamu lancipnya? Nolnya di luar berarti gambarnya di luar. 30 berarti kasih titik di sini. Tarik garis. Gak usah sampai sini, enggak apa-apa. Yang penting lurus dengan ini. Gak usah panjang-panjang. Gimana tadi ngukurnya? Sudah bisa? Coba sih Dan. Coba diukur. Pas di titik tengah. Berapa derajat? 60. Ya, pinter. Sudah yang ngukur. Ketemu berapa ini sudut B-nya? 120. Coba sih. Ya, pinter, bagus. Wis lanjutkan. Ada yang nggak bisa? Boleh diskusi sama temannya yang ada yang nggak bisa. Untuk ngukurnya sudah? Hah? Loh. Berapa ini? 60. Oke, saya coba aja diukur sih. Ya, bagus, pinter. Tinggal berapa soal itu? Dilanjutkan. Sudah? Untuk yang ukur sudah semua? Sudah. Berapa derajat ini? 120 derajat. Coba sih, ukur pakai mana busurnya? Pas di titik tengah. Ya, pinter. Belum dah? Sampai mana? Masih gambar. Ini belum berarti. Oh, diloncati tadi. Untuk jawab didiskusikan dulu, baru jawab bersama. Didiskusikan tadi sambil diingat-ingat materinya tadi. Tadi sempat nyatet apa enggak? Sempat nyatet enggak di video tadi? Sempat. Ya itu nanti dilihat lagi enggak apa-apa. Sudah semua tak? Hah? Belum. Ya, dilanjutkan yang belum. Siku-siku lancip, tunggul, lurus. Sudah? Kelompok mana yang belum? Kelompok Ali, mana kelompok Ali? Sudah? Umar, kelompok Umar. Kurang berapa? Berapa derajat ini? 120. Coba ya, diukur. Ya, pinter. Sudah semua. Ayo nanti jawab. Didiskusikan dulu. Setelah itu baru dijawab bersama.
bersama. Nih belum selesai, ada yang belum selesai. Untuk yang menentukan jarum pada sudut yang pada jarum jam boleh sambil lihat jam di belakang kalian itu. Oh, jam berapa? Jamnya berarti membentuk sudut apa? Boleh sambil lihat jam dinding di belakang kalian. Sudah, anak-anak? Sudah. Hilang menaik cik aku belum yang Kalau sudah semua siap untuk presentasi, ayo. Ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Oh, kelompok apa sampean? Hah? Kelompok Ali. Kurang berapa? Sulit ah? Oh, tinggal itu toh. Ya, lanjutkan. Apa tadi? Tadi sempat nyatet apa enggak? Oh ya, sambil dilihat nanti enggak apa-apa. Ayo temannya itu. Baca dulu bersama. Didiskusikan dulu, setelah itu baru dijawab bareng. Sudah ya? Hah? Sudah? Sudah? Ini belum nomor hai, dilanjutkan. Belum selesai nih. Sudah anak-anak? Sudah semua? Siap untuk presentasi? Siap. Perwakilan nanti kalau misalkan waktunya nutut 2 kelompok, kalau tidak nutut cukup 1 kelompok, ya? Apa? Belum selesai? Kurang berapa? Hah? Apa yang kamu pelajari hari ini barusan? Apa saja ditulis di situ? Apa saja barusan sih dipelajari itu loh, yang dilihat di video tentang apa? Wis bebas, apa yang kamu dapat hari ini?
Sudah? Sudah? Sudah ya? Siap anak-anak? Presentasi ke depan nanti untuk presentasi satu kelompok maju semua ya. Sebelum itu kita ice break dulu ya. Kita ice breaking dulu biar otaknya nggak lelah. Yuk, silakan tirukan Bu Guru ya. Tirukan Bu Guru dulu. Jangan berdiri, kita sambil duduk aja dulu. Ya. Tirukan yang Bu Guru ucapkan. Jangan gerakan apa? Jangan gerakannya Bu Guru. Fokus konsentrasi. Siap? Siap. Ya. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang semangat. Semangat. Kalau kau suka hati, bilang semangat. Semangat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang mata. Ayo, nggak fokus. Bu Guru nyuruh pegang mata. Ada yang nirukan Bu Guru? Wah, pinter, masih fokus berarti laki-laki. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang di dagu. Ya. Angel ya. Angel pegangnya dahi ya. Sekali lagi. Sekarang kita ganti. Ice break-nya coba silakan berdiri. Silakan berdiri. Ayo silakan berdiri. Ya, perhatikan aturannya. Tumpuk tangan kalian gantian sama temannya. Di sini siapa namanya? Una gandeng sama pindah ke sini, ya di belakang aja nggak apa-apa. Ya. Kalau Bu Guru bilang down berarti turun, tangan sing di atas diturunkan. Kalau Bu Guru bilang up berarti sing tangan paling bawah dinaikkan. Lek down gimana lek down? Kalau down gimana? Kalau up naik. Nanti kalau sambil berdiri, Bima, kaki sakit ah? Kalau misalkan ketiga Bu Guru bilang boom, berarti cepet-cepetan pegang tangannya temannya. Yang kena pegang itu artinya yang kalah. Siap? Siap. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Up. 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 Down. Down. Up. 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 Down. Down. Boom. Sudah cukup. Silakan kembali lagi, duduk lagi. Baik anak-anak. Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil lembar LKPD kalian ya. Gimana? Bu Guru tunjuk atau siap? Nah? Pakai game permainan. Nah, sudah. Nanti Bu Guru akan menyanyikan lagu. Ikut nyanyi semua ya. Tapi yang nunjuk Bu Guru. Nanti atau gini aja, Bu Guru kasih penghapus dari kelompok sini dilempar ke sini, aja dilempar, dilungno nang temani. Dari sini ke sini yang dekat, baru ke situ ya, baru ke sana sambil lari. Kalau ini masih kamu pegang artinya itu berhenti di mana? Itu yang siap maju ke depan. Siap? Siap. Ya. Pokoknya sing ini nanti misalkan jatuh di kelompok berapa itu yang harus maju ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ayo, kelompok Abu Bakar berarti yang maju ke depan. Silahkan kelompok Abu Bakar. Perhatikan, nanti untuk menggambarnya di sini kan garis busurnya ada lingkarannya, titik pusatnya ada di bolongan ini ya. Silakan segera
Nanti keburu waktunya habis, pulang kita. Dibaca dulu. Yang kerasa. Agak kesini, agak ke tengah. Yang keras. Iya, dari nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh 2 garis lurus yang bertemu di satu titik. Sebutkan 3 contoh benda yang memiliki sudut dalam kehidupan sehari-hari. Jendela, meja, dan buku. Temukan jenis sudut berikut. Gantian kamu yang jawab. 30 derajat lancip, 90 derajat siku-siku, 150 derajat tumpul. Sama yang gantian. Besar sudut A 60 derajat. Sudut A berapa? 60 derajat. Sudut B? 120 derajat. Selanjutnya gambar sudut di bawah ini. Ayo, yang gambar. Suruh gambar berapa sudut di situ? Esa. Anak-anak perhatikan. Dikasih nama ya. Yang A itu suruh gambar sudut apa, dikasih nama. Dikasih garis dulu garis lurus dulu, baru itu taruh di bolongannya, garis titik tengahnya. Sudah, tarik garis. Ayo perhatikan sambil dilihat lembar punya sampean sama apa tidak jawabannya. Kasih nama. Besar sudutnya berapa itu? Sing besar lek nulis tak kelihatan temannya nanti. Lanjut gantian sampean yang B. Ainun dipegang itu 4 garis dulu kayak tadi sama. Sambil dibantu temannya. Yang ketiga di sini sama yang ini. Kasihkan Afin untuk yang C. Pegang no Bima, bantu Bima. Ya.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya? Mana? Tutupnya mana? Ayo lanjut Bima. Yang mana kurang? Lanjutnya ini. Ayo lanjut anak-anak, perhatikan. Baca ini. Yang F ini. Badan ditaruh di meja sini. Baca yang keras. Siku-siku jam pukul 06.00 kan sudut lurus. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang sudut? Pengertian sudut, jenis-jenis sudut, mengukur sudut. Sudut adalah daerah yang Dengar anak-anak. Dengar. Ayo Sasa yang suaranya keras. Kalau baca yang keras, teman-temannya biar dengar. Ayo yang tinggal yang ini, yang G, ini. Yang H. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Sebutkan jenis-jenis sudut: lancip, siku-siku, tumpul, lurus, dan refleks. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Coba punyanya siapa yang jawabannya sama dengan kelompoknya Abu Bakar? Kelompoknya siapa? Kelompok Umar. Kelompok ini ada yang nggak sama? Ada yang salah? Ya? Siapa hasil dari kelompoknya Abu Bakar tadi sudah bagus, sudah benar ya. Ada yang kelompok lain mungkin yang jawabannya kurang sesuai? Kelompok mana? Ya, kelompok sini. Ada? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kita ulang lagi di lembar berikutnya, lembar pengayaan. Baik anak-anak. Tadi kita sudah belajar mengenai apa saja hari ini? Belajar tentang sudut. Macam-macam sudut tadi. Sudut adalah apa? Daerah yang dibatasi oleh dua garis yang bertemu pada satu titik atau disebut dengan pojok. Garisnya lurus ketemu di pojok, itulah yang disebut dengan sudut. Sudut tadi dibagi menjadi 5 ya. Ada yang pertama, sudut ini sudah ditulis temanmu. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang besarnya apa? Kurang dari 90 derajat. Lah 90 derajat itu sudut apa? Yaitu sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku sudutnya cuma satu, yaitu 90 derajat ya. Yang kedua tadi sudut lancip yang sudah kita sebutkan barusan, sudutnya kurang atau lebih kecil dari 90 derajat, berarti teko 0 sampai 89. Nek wis 90 masuk pada apa? Masuk pada siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul tadi sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kemudian yang keempat tadi sudut apa ya? Saya masih ingat? Siapa masih ingat? Iya, pintar, sudut lurus. Sudut lurus itu sudut yang besarnya 180 derajat, berarti menyerupai garis lurus, gak menggok-menggok ya. Itu namanya sudut lurus, cuman satu, sama dengan siku-siku, gak ada lebihnya. Kemudian yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks ini bisa disebut sebagai sudut luar karena ngukurnya nanti sudut dalam untuk gambar ya. Besarnya berapa? Lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Itu disebut dengan sudut refleks. Kemudian tadi cara ngukurnya pakai apa? Menggunakan garis busur ya. Garis busur seperti yang di video tadi sudah dijelaskan, kita paskan pada titik tengah. Titik tengah kemudian diluruskan pada garis yang
melurus sama dengan 0. Kemudian kita kalau mau menentukan garis menentukan besarnya, garis yang kedua itu jatuh pada angka berapa, sudut keberapa, seperti itu ya. Baik anak-anak, untuk lembar LKPD-nya silakan dikumpulkan terlebih dahulu, nanti Bu Guru nilai ya. Bu Guru bagikan di pertemuan berikutnya. Namanya sudah semua ini. Dicek dulu, sambil dicek yang belum dikasih nama. Kelompok juga. Sudah. Namanya sudah semua. Sudah. Coba. Capek tah? Oh, masa capek. Setelah pulang ya. Coba. Hari ini anak-anak sudah belajar apa saja barusan? Tentang sudut. Terus ada apa lagi? Apa? Oh, mengukur sudut. Terus apa lagi? Ya? Mengenal macam-macam sudut. Ada lagi? Iya, mengetahui tentang sudut ya. Itu saja yang dipelajari hari ini? Hah? Iya. Baik, Bu Guru rasa tadi hasil dari kerja LKPD kalian ya, setelah dipresentasikan oleh teman kalian dari kelompok Abu Bakar, Bu Guru lihat tadi rata-rata semuanya sudah bisa mengerjakan dengan bagus ya. Masih ada kira-kira ada yang merasa kesulitan kira-kira di materi yang mana? Ya, 90% Bu Guru anggap semuanya kayak tadi jawabannya sudah hampir benar semua, rata-rata sudah 100, sudah bisa semua. Yang sulit yang mana? Tentang sudut refleks menentukan. Tadi menentukan sudut refleks tadi dengan apa? Kita ukur sudut dalamnya ya. Nanti kita benahi lagi, nanti kita terangkan, Bu Guru terangkan kembali. Tapi jangan khawatir ya, nanti kita masih ada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya akan kita bahas ulang materi-materi yang tadi yang mungkin kurang difahami. Selain sudut refleks, ayo ada lagi kalau yang masih merasa kesulitan? Cara ngukur sudutnya. Baik. Mana apa lagi? Di kelompok Usman? Ada yang merasa kesulitan di materi barusan? Hah? Tidak. Itu kelompoknya Ali? Tidak. Sampean? Tidak. Baik anak-anak, semuanya sudah pinter, sudah bagus ya. Makanya ya, tadi Bu Guru sudah bilang, kalau mendengarkan video dengan bagus, insya Allah anak-anak juga pasti paham. Gimana perasaannya belajar hari ini? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Ya, senang? Nah, cukup pembelajaran hari ini. Saya rasa sudah cukup karena waktunya sudah habis. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi anak-anak semuanya. Amin. Dan apa yang kita peroleh hari ini nanti bisa ditukarkan di rumah. Nanti misalkan di rumah ketemu benda-benda di sekitar, bilang sama ayah dan ibu, Bu itu loh sudutnya apa ya, nanti bisa kita tularkan pada keluarga kita di rumah, seperti itu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, boleh dimasukkan alat tulisnya, sudah waktunya pulang. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk anak-anak yang belum paham, nanti kita ulang lagi materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ayo Mas Siti, silakan disiapkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
Sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.